Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Malam itu, angin berembus pelan di kota kecil yang nyaris terlupakan oleh waktu. Di pinggiran kota, sebuah jembatan tua membentang di atas sungai yang alirannya tenang, tetapi menyimpan bayangan kelam dari masa lalu. Kayu-kayu jembatan itu sudah lapuk, catnya mengelupas, dan besi-besi penyangganya berkarat. Tidak ada penerangan di sekitar sana. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menerangi permukaannya. Jembatan itu bukan sekadar tempat penyeberangan, tetapi juga saksi bisu dari banyak kejadian mengerikan. Warga sekitar menyebutnya jembatan keramat, sebuah tempat yang jarang dilewati, apalagi saat malam tiba. Konon, jika seseorang melintasinya di waktu tertentu, mereka akan mendengar bisikan yang tak jelas dari jembatan. Namun, legenda yang paling terkenal adalah kisah tentang seorang wanita muda bernama Ratmi, yang konon mengakhiri hidupnya di sana bertahun-tahun lalu. Tubuhnya ditemukan mengambang di sungai di bawah jembatan. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar seolah masih dipenuhi ketakutan. Sejak saat itu, arwahnya diyakini tidak pernah pergi. Banyak yang mengaku melihat bayangannya berdiri di jembatan. Banyak yang mengaku melihat bayangannya berdiri di tepi jembatan, menatap ke bawah sebelum menghilang dalam kabut. Bisikan lirih sering terdengar di sekitar sana, memanggil nama yang samar-samar dikenali sebagai Ratmi. Seiring waktu, legenda itu mulai terlupakan, dianggap sekadar cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Tidak ada yang berani melewati jembatan itu setelah matahari terbenam. Hingga suatu malam, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk menguji keberanian mereka. Mereka tidak tahu bahwa langkah yang mereka ambil akan membawa mereka ke dalam teror yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Malam itu, di sebuah kafe kecil di pusat kota, 5 remaja berkumpul di sudut ruangan, tenggelam dalam percakapan yang semakin intens. Mereka adalah Dito, Risa, Iwan, Ratna, dan Zaki, sekumpulan sahabat yang gemar mencari tantangan. Malam ini, topik pembicaraan mereka adalah jembatan keramat. "Aku pernah dengar cerita itu dari nenekku," kata Risa. Katanya, dulu ada seorang gadis bernama Ratmi yang bunuh diri di sana. Sejak itu, arwahnya gentayangan. "Ah, itu cuma mitos," sahut Iwan. "Orang-orang suka melebih-lebihkan cerita lama. Tapi ada yang bilang, kalau kau berdiri di tengah jembatan saat tengah malam, kau bisa mendengar seseorang memanggil namamu," ujar Ratna dengan nada serius. Zaki menggeleng. "Aku lebih penasaran kenapa dia bunuh diri. Apa yang sebenarnya terjadi?" Dito, yang sedari tadi diam, akhirnya berbicara. "Bagaimana kalau kita cari tahu sendiri?" Kelima remaja itu saling pandang. Sebuah ide gila mulai terbentuk di benak mereka. "Apa maksudmu?" tanya Risa, ragu. "Kita ke jembatan itu malam ini," jawab Dito. "Buktikan sendiri. Apakah cerita itu nyata atau hanya mitos belaka?" "Kita hanya melihat-lihat," kata Dito, meyakinkan. "Kalau memang ada sesuatu, kita bisa cerita ke orang-orang. Kalau tidak, kita bisa tertawa karena berhasil membuktikan kalau itu cuma dongeng." Suasana hening sesaat. Kemudian, satu persatu, mereka akhirnya setuju. Risa masih ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Maka, malam itu juga, mereka bersiap menuju jembatan keramat, tanpa menyadari bahwa legenda yang mereka anggap sudah terlupakan akan bangkit kembali dengan cara yang mengerikan. Langit semakin kelam ketika Dito dan teman-temannya tiba di jembatan keramat. Lampu-lampu jalan berhenti beberapa meter sebelum jembatan, meninggalkan tempat itu dalam kegelapan. Hanya cahaya bulan yang samar-samar menerangi kayu-kayu lapuk di bawah kaki mereka. Suasana mencekam menyelimuti. Tidak ada suara kendaraan, hanya bunyi gemerisik dedaunan yang tertiup angin dan aliran sungai yang terdengar jauh di bawah sana. "Rasanya berbeda dari yang kubayangkan," gumam Risa merapatkan jaketnya. Iwan melangkah lebih dulu, sengaja menginjak papan kayu yang berderit pelan. "Biasa saja, kan?" katanya,
Mencoba terdengar santai meski tangannya sedikit gemetar. Dito menyalakan senter dari ponselnya, menyinari sekitar. Tiang-tiang besi berkarat dan ukiran pudar di pagar jembatan tampak seperti bayangan hantu di bawah cahaya redup. "Baiklah," ujar Dito. "Kita hanya perlu berdiri di tengah jembatan selama 15 menit, lalu pergi." Tak ada yang menjawab, tetapi mereka tetap melangkah maju. Saat mereka mencapai tengah jembatan, udara tiba-tiba terasa lebih dingin. Angin yang tadi hanya semilir kini berembus lebih kencang. Kemudian, sesuatu terjadi. Sebuah suara lirih terdengar dari kejauhan. Mereka berhenti. Suara itu nyaris tidak terdengar, seperti bisikan yang terbawa angin. Dada Risa langsung sesak. "Apa kalian dengar itu?" bisiknya. Tak ada yang menjawab, tetapi wajah mereka menunjukkan ketakutan yang sama. Bisikan itu datang lagi. Zaki menoleh ke Iwan. "Hentikan leluconmu," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak bicara apa-apa." Iwan membalas dengan nada ketus, tetapi wajahnya juga pucat. Dito menyorotkan senternya ke sekitar, tetapi tidak ada siapapun selain mereka. Lalu, tiba-tiba, Ratna menjerit. Semua menoleh. Ratna berdiri kaku. Matanya membelalak ke arah pagar jembatan. Tangannya gemetar, menunjuk sesuatu di kejauhan. Mereka mengikuti arah pandangnya, dan darah mereka langsung membeku. Di ujung jembatan, samar-samar terlihat sosok wanita berdiri membelakangi mereka. Rambut panjangnya tergerai. Gaunnya lusuh dan basah. Hanya butuh beberapa detik sebelum sosok itu berbalik perlahan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan seolah mengucapkan sesuatu. Dan dalam sekejap, lampu ponsel mereka mati bersamaan. Angin semakin kencang, membawa serta suara bisikan yang memenuhi udara. Para remaja itu mulai panik. Nafas mereka memburu, jantung berdebar kencang. "Lari!" teriak Dito. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sosok itu menghilang, tetapi bisikannya masih terdengar. Dan kali ini, bisikan itu menyebut nama mereka satu persatu. Lalu, terdengar suara itu. Bisikan yang begitu dekat, seolah ada seseorang berdiri di antara mereka. Dito tersentak, matanya membelalak. Risa merinding, merasakan sesuatu berembus dingin di tengkuknya. Bisikan itu terus menyebut nama mereka satu persatu. Suaranya pelan tetapi menusuk, seolah berasal dari dalam kepala mereka sendiri. "Siapa yang bicara?" teriak Iwan. Matanya liar mencari sosok di sekeliling mereka. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan hitam dari pepohonan yang melingkupi jembatan. Risa menutup telinganya, tetapi suara itu tetap terdengar. Ratna mulai menangis. Tangannya mencengkeram lengan Zaki. "Kita harus pergi dari sini." Namun, sebelum mereka sempat melangkah, sesuatu menarik perhatian mereka ke arah sungai. Seperti seseorang yang baru saja melompat ke dalam air. Dito mengarahkan senter ponselnya ke bawah. Air sungai bergolak, seolah ada sesuatu yang baru saja jatuh ke dalamnya. Lalu, muncul sesuatu dari permukaan air. Wajah seorang wanita dengan rambut panjang menutupi sebagian besar mukanya. Kulitnya pucat membiru. Matanya kosong, menatap lurus ke arah mereka. Tiba-tiba, dia tersenyum. Senyum lebar yang tidak wajar. Dalam sekejap, air sungai bergolak lebih hebat. Bayangan hitam muncul di bawah permukaan. Seolah ada sesuatu yang bergerak mendekati mereka. Lalu, bisikan itu berubah menjadi jeritan panjang yang memenuhi udara. Iwan langsung berlari lebih dulu, diikuti yang lainnya. Namun, saat mereka berbalik, Ratna tidak bergerak. Dia berdiri diam. Matanya menatap kosong ke arah sungai. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah sedang mengulang bisikan yang baru saja mereka dengar. "Ayo pergi," teriak Risa, menarik tangannya. Namun, Ratna tidak bereaksi. Sebaliknya, dia tersenyum. Dan sebelum ada yang bisa mencegahnya, dia berjalan menuju pagar jembatan dan mulai memanjatnya. Wajahnya tetap tersenyum. Matanya kosong menatap ke bawah sungai yang bergolak.
Tiba-tiba, Ratna tertawa pelan. Bukan suara tawa biasa, tetapi lebih seperti bisikan lirik yang bercampur dengan suara lain. Suara tangisan. Iwan dan Zaki ikut memegangi tubuh Ratna sebelum dia benar-benar melompat. Mereka berusaha menariknya menjauh dari pagar jembatan. Namun, saat mereka hampir berhasil, sesuatu terjadi. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang menyeret di atas kayu jembatan. Langkah itu berhenti tepat di belakang mereka. Zaki menoleh lebih dulu dan langsung membeku. Sosok itu berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Wanita itu berdiri dengan gaun putihnya yang basah menempel di tubuhnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya. Tetapi dari sela-sela helaian rambut itu, matanya tampak membelalak, penuh dengan kegelapan. Dia menunduk sedikit, memperhatikan mereka dengan tatapan yang seolah menembus jiwa. Bibirnya bergerak, tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia, seperti rintihan dari dalam kubur. Risa menutup mulutnya agar tidak menjerit. Iwan mundur perlahan, tetapi lantai kayu di bawahnya berderit keras. Sosok itu menoleh dengan cepat. Matanya kosong, tetapi seketika darah mulai mengalir dari rongga matanya. Kembalikan aku. Seketika, Ratna menjerit keras. Suaranya bukan lagi miliknya, tetapi suara lain. Suara yang lebih dalam, penuh penderitaan. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari bibirnya keluar bisikan yang sama seperti yang mereka dengar sebelumnya. Zaki tak tahan lagi. Dengan tenaga penuh, dia menarik tubuh Ratna hingga terjatuh ke lantai jembatan. Saat itu juga, Ratna terengah-engah seperti orang yang baru saja keluar dari mimpi buruk. Dia melihat ke arah mereka, lalu berbisik, Dia ingin kita melihat." Belum sempat mereka bertanya apa maksudnya, suara ceplakan basah terdengar dari arah pagar jembatan. Mereka menoleh dan melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Ratmi sekarang merangkak di atas pagar jembatan. Tubuhnya membungkuk seperti binatang. Tangan dan kakinya mencengkram kayu dengan gerakan aneh. Dari bibirnya keluar suara tawa tanpa ekspresi. Dan dalam sekejap, dia menghilang. Namun, bayangan hitamnya masih ada di sana, merayap ke sisi jembatan. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi satu hal yang pasti, teror ini baru saja dimulai. Ratna masih terengah-engah di lantai jembatan. Tubuhnya gemetar hebat. Dito dan yang lainnya mencoba membantunya berdiri. Tetapi dia seperti kehilangan tenaga. Matanya berkaca-kaca. Napasnya tersengal. Seolah baru saja diseret keluar dari sesuatu yang mengerikan. "Kita harus pergi dari sini," ujar Zaki dengan suara bergetar. Namun, baru saja mereka melangkah, Iwan tiba-tiba memegang kepalanya dan mengerang kesakitan. Iwan jatuh berlutut. Tangannya mencengkram rambutnya sendiri. Dia menjerit keras, membuat yang lain mundur ketakutan. Tiba-tiba, Iwan tertawa. Tawa yang aneh. Bukan lagi suara miliknya. Suara itu lebih dalam. Seperti suara seseorang yang berbicara dari dalam sumur. Iwan menoleh ke arah mereka perlahan. Mata hitamnya kosong. Bibirnya menyeringai lebar. "Iwan?" bisik Risa. Tubuhnya membeku. Iwan hanya menatapnya, lalu berjalan mundur dengan cepat. Seolah tubuhnya ditarik oleh sesuatu. Langkahnya semakin cepat, lalu berhenti tepat di tepi pagar jembatan. Dia berdiri di sana, memandang ke bawah, ke arah sungai yang hitam pekat. "Kita harus tarik dia," seru Zaki. Mereka langsung berlari ke arahnya. Tetapi sebelum tangan mereka bisa meraihnya, Iwan melompat. Semuanya terdiam. Air sungai yang beriak menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Iwan muncul kembali di permukaan air. Namun, yang membuat mereka semakin ngeri adalah tubuh Iwan tidak bergerak, tetapi perlahan-lahan tenggelam kembali. Seperti ada sesuatu yang menariknya dari bawah. Yang terakhir kali terlihat hanyalah wajahnya yang kosong, sebelum menghilang ke dalam kegelapan sungai. Ratmi telah mengambil korban pertamanya. Dan mereka tahu, ini belum berakhir. Air sungai kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun,
Di jembatan, keempat remaja yang tersisa masih terpaku di tempatnya. Iwan baru saja ditelan oleh kegelapan. Ratna menangis histeris, lututnya lemas hingga ia terjatuh. Zaki mengepalkan tangan. Sementara itu, Dito dan Risa masih menatap ke arah sungai dengan mata kosong. Dito menoleh ke Risa. Suaranya parau. Kita harus cari bantuan. Sebelum mereka sempat bergerak, terdengar langkah kaki mendekat dari arah lain jembatan. Mereka menoleh. Seseorang berjalan ke arah mereka. Seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan. Pak Supri, penjaga desa yang sering dipandang aneh oleh warga. Kalian sudah membuat kesalahan besar, katanya dengan suara berat. Zaki, yang masih diliputi emosi, langsung mendekat. Pak, teman kami baru saja. Pak Supri menatap mereka satu persatu. Tatapannya tajam. Aku sudah memperingatkan orang-orang untuk tidak mendekati jembatan ini. Kalian seharusnya tidak ada di sini. Dito menggertakkan giginya. Kami tidak tahu ini nyata. Kami pikir ini cuma legenda. Pak Supri menarik napas panjang, lalu menatap ke arah sungai. Ini bukan sekadar legenda. Ratmi tidak bunuh diri. Semuanya terdiam. Ratna, meski masih terisak, mendongak dengan mata membelalak. Apa maksud Bapak? Pak Supri menoleh kepada mereka, lalu mulai bercerita. Ratmi dulu adalah gadis baik. Ia anak seorang janda miskin yang tinggal di desa ini. Tapi ada seorang pria kaya, anak pejabat, yang menginginkan dia. Tapi malam itu, di jembatan ini, dia tidak berdaya. Pria itu tidak hanya merenggut kehormatannya, tetapi juga. Pak Supri menghentikan kalimatnya. Suaranya penuh emosi. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya Dito pelan. Mayat Ratmi dibuang ke sungai. Polisi tidak menemukan jasadnya. Ibunya meninggal tak lama setelah itu karena kesedihan. Dan pria yang membunuhnya. Pak Supri menghela napas. Tatapannya kosong. Dia dibebaskan. Keluarganya punya kuasa. Dan uang bisa membeli keadilan. Zaki mengepalkan tangan. Jadi, arwah Ratmi tidak bunuh diri. Dia dibunuh dan sekarang menuntut balas. Pak Supri mengangguk. Ia tidak bisa pergi dengan tenang. Dendamnya terlalu besar. Dito memejamkan mata. Semuanya mulai masuk akal. Ratmi bukan sekadar arwah penasaran. Dia ingin balas dendam. Dan kini, mereka telah mengganggu kesunyian arwahnya. Kalau begitu, Risa menelan ketakutannya. Bagaimana cara menghentikan ini? Pak Supri menatap mereka lekat-lekat. Hanya ada satu cara. Kalian harus mengungkap kebenaran dan menyerahkan pembunuhnya kepada arwah Ratmi. Hening menyelimuti jembatan. Kata-kata Pak Supri masih menggantung di udara. Kalian harus mengungkap kebenaran dan menyerahkan pembunuhnya kepada arwah Ratmi. Dito mengepalkan tangannya. Tapi pria itu pasti sudah tua sekarang. Mungkin dia bahkan sudah meninggal. Pak Supri menggeleng pelan. Dia masih hidup, dan dia masih ada di kota ini. Jantung mereka berdegup lebih kencang. Zaki menatap pria tua itu curiga. Dari mana Bapak tahu? Pak Supri menunduk. Matanya penuh luka lama. Karena aku mengenal ibunya Ratmi. Aku tahu siapa yang membunuhnya. Tapi saat itu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ratna menggigit bibirnya. Mencoba menahan air mata. Kalau kita menyerahkan dia pada arwah Ratmi, apakah ini akan berakhir? Pak Supri menatap lurus ke matanya. Tidak ada yang bisa menghentikan arwah yang penuh dendam. Tapi setidaknya kalian bisa mengurangi amarahnya. Malam itu juga mereka bergegas kembali ke kota. Dengan bantuan Pak Supri, mereka mencari informasi tentang pria yang dimaksud. Namanya Supardi Hartono. Seorang mantan pejabat yang kini hidup dalam kesendirian. Rumahnya besar tetapi tampak kosong. Berdiri di ujung perumahan tua yang jarang dilewati orang. Mereka mengamati dari kejauhan. Lampu rumah itu redup. Tetapi masih ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Mereka mendekati rumah itu dengan hati-hati. Pintu depan terkunci. Tetapi jendela salah satu ruangan sedikit terbuka.
Zaki dan Dito masuk lebih dulu. Diikuti Risa dan Ratna yang gemetar ketakutan. Mereka berjalan perlahan menyusuri lorong gelap. Sampai akhirnya menemukan Soehendra Wiratma duduk di kursi roda menatap kosong ke depan. Wajahnya keriput, tetapi sorot matanya masih tajam. "Siapa kalian?" Suaranya serak, penuh ketidaksabaran. Dito melangkah maju. "Kami tahu apa yang Anda lakukan pada Ratmi." Sekejap, wajah lelaki tua itu berubah pucat. Zaki mendekat. Suaranya penuh kemarahan. "Anda pikir rahasia itu akan terkubur selamanya?" Supardi mulai gemetar. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan." Saat itulah, lampu rumah tiba-tiba berkedip. Udara di dalam ruangan berubah drastis, dingin dan mencekik. Lalu, terdengar suara familiar, bisikan lembut, yang berubah menjadi jeritan memilukan. "Aku tidak akan pergi tanpa keadilan." Angin kencang menerpa ruangan, membuat benda-benda berterbangan. Bayangan hitam muncul di sudut ruangan, perlahan mengambil bentuk seorang wanita bergaun putih yang basah kuyup. "Ratmi telah datang." Supardi menjerit, tubuhnya bergetar hebat, matanya membelalak ketakutan. Ratmi bergerak mendekat. Wajahnya yang dulu cantik kini mengerikan, kulit pucat, mata penuh kebencian, dan darah yang menetes dari keningnya. Dia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, tubuh Supardi terlempar dari kursi rodanya. Lelaki tua itu mengerang, merangkak ke belakang dengan putus asa. Ratmi hanya menatapnya tanpa belas kasihan. Tiba-tiba, tubuh Supardi terangkat ke udara. Dia menjerit ketakutan, tetapi Ratmi hanya berbisik di telinganya, bisikan yang sama yang mereka dengar di jembatan. Supardi mencakar udara, berusaha melawan sesuatu yang tak terlihat, tetapi dalam sekejap, tubuhnya terlipat ke belakang dengan suara tulang patah yang mengerikan. Darah muncrat ke lantai, suara jeritannya lenyap, dan yang tersisa hanyalah tubuh tak bernyawa yang membiru, dengan ekspresi ketakutan yang masih terpahat di wajahnya. Arwah Ratmi berdiri di sana, menatap tubuh Supardi yang tak lagi bernyawa. Lalu, dia perlahan menoleh ke arah mereka. Mereka menahan napas. Ratmi tersenyum. Lalu, dalam sekejap, dia menghilang. Suasana rumah kembali sunyi, hening menyelimuti ruangan. Tubuh Supardi masih tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar dalam ketakutan yang abadi. Ratna memeluk tubuhnya sendiri, masih bergetar ketakutan. Risa menutup mulutnya. Matanya terpaku pada noda darah yang mulai mengering. Zaki menelan ludah. Suaranya bergetar. "Ini sudah selesai." Pak Supri menghela napas. Seharusnya begitu. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, lampu di rumah itu tiba-tiba berkedip lagi. Udara dingin kembali menyelimuti mereka. Lalu, terdengar bisikan, pelan, tetapi jelas. "Tidak, belum selesai." Dito membeku. Itu suara siapa?" Mereka menoleh ke arah mayat Supardi. Bayangannya bergerak. Lalu, matanya berkedip. Ratna menjerit keras saat tubuh Supardi bangkit perlahan. Meskipun lehernya sudah patah dan tubuhnya tidak lagi bernyawa, Supardi menoleh ke arah mereka, tetapi bukan lagi dirinya. Dari mulutnya keluar suara Ratmi. "Aku masih di sini." Tiba-tiba, angin kencang menerpa mereka. Benda-benda di dalam rumah berterbangan. Pintu dan jendela membanting keras. Risa berpegangan pada lengan Dito. Apa yang terjadi? Bukankah dia sudah mendapatkan balasannya? Pak Supri mundur perlahan. Tidak. Arwah yang dipenuhi dendam tidak akan pergi begitu saja. Zaki menatap sosok Supardi yang masih berdiri kaku di depan mereka. Jadi, dia masih ingin sesuatu. Supardi, atau lebih tepatnya, arwah Ratmi, tertawa pelan. "Kalian, ikut denganku." Dalam sekejap, tubuh Zaki terangkat ke udara. Lehernya seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Dia meronta-ronta, tetapi kekuatan itu terlalu kuat. Mereka mencoba menarik tubuhnya, tetapi tubuh Zaki seperti terkunci di udara. Wajahnya mulai membiru. Pak Supri merogoh saku bajunya dengan panik, lalu menarik sesuatu.
segenggam garam dan segumpal rambut yang diikat benang merah. Dia melempar garam itu ke arah Supardi. Seketika, sosok itu menjerit keras. Suara melengking yang membuat gendang telinga hampir pecah. Tubuh Zaki jatuh ke lantai, terbatuk-batuk sambil menghirup udara dengan panik. Sementara itu, bayangan hitam yang melingkupi tubuh Supardi mulai bergolak, berputar-putar seperti asap yang mencari bentuknya kembali. Pak Supri meraih segumpal rambut yang diikatnya. Ini milik Ratmi. Dengan ini, kita bisa memutus ikatan antara arwahnya dan dunia ini. Dito menatapnya tajam. Apa yang harus kita lakukan? Pak Supri menutup mata, menggumamkan doa dalam bahasa Jawa kuno. Semakin dia membaca, semakin kencang angin di ruangan itu berputar. Supardi, atau arwah Ratmi, meronta, tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya keluar teriakan memilukan. Zaki, meski masih lemah, meraih sebatang lilin di meja dan menyalakannya. Dengan cepat, dia menempelkan api itu ke gumpalan rambut yang dipegang Pak Supri. Begitu rambut itu terbakar, arwah Ratmi menjerit sekeras-kerasnya. Bayangan hitam di sekitar tubuh Supardi berputar liar, lalu tertarik ke atas, menuju kegelapan. Lalu, semuanya sunyi. Tubuh Supardi jatuh ke lantai, tidak bergerak lagi. Kali ini, benar-benar mati. Ratna jatuh terduduk, terisak. Risa memeluknya erat. Tubuhnya masih gemetar. Dito menghela nafas berat, lalu menoleh ke Pak Supri. Pak Supri menatap ke arah mayat Supardi yang kini tampak kaku dan dingin. Udara di dalam rumah kembali normal. Zaki menyentuh lehernya yang masih terasa sakit. Aku pikir kita semua akan mati tadi. Pak Supri menghembuskan nafas panjang. Dendamnya sudah terbalaskan. Dia sudah bisa pergi dengan tenang. Di dalam rumah Supardi, tubuh pria tua itu tergeletak kaku, dingin dan tak bernyawa. Di sekitar mayatnya, noda darah mulai mengering, kelihatan seperti tanda kehadiran sesuatu yang bukan dari dunia ini. Ratna masih terisak, sementara Risa menenangkan dirinya dengan nafas tersengal. Zaki meraba lehernya yang masih terasa sakit akibat cekikan tadi. Dito menatap Pak Supri. Jadi, semuanya sudah berakhir. Pak Supri diam sejenak, lalu mengangguk. Dendam Ratmi akhirnya terpenuhi. Dia sudah pergi. Mereka semua menghela nafas lega. Namun, sesuatu terasa salah. Di luar rumah, angin masih berembus dingin. Udara di dalam ruangan tetap berat, seolah masih ada sesuatu yang belum selesai. Zaki merasakan bulu kuduknya meremang. Kenapa? Rasanya masih aneh. Dito menoleh ke Pak Supri. Ekspresi pria tua itu berubah tegang. Lalu terdengar bisikan pelan, "Bukan aku yang terakhir." Seketika, semua lampu di rumah itu padam. Ratna menjerit. Risa meraih tangannya dengan erat. Zaki langsung menyalakan senter ponselnya. Sinarnya bergetar karena tangannya yang gemetar. Dito melangkah mundur. Matanya membelalak. Apa maksudnya? Pak Supri menghirup nafas panjang. Wajahnya tampak muram. Aku takut ini akan terjadi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Ratmi, bukan satu-satunya korban. Semua menoleh dengan cepat. Dari kegelapan lorong, muncul seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput. Pakaiannya lusuh dan matanya terlihat sayu, tetapi sorotnya penuh kesedihan. Pak Supri mengenalnya, Bu Marni. Wanita tua itu mengangguk pelan. Dulu aku diam. Aku takut. Tapi aku tahu apa yang terjadi. Dito mendekat. Suaranya penuh kecemasan. Apa maksud ibu? Bu Marni menatap tubuh Supardi yang kaku, lalu bergumam. Ratmi bukan satu-satunya yang dibuang ke sungai. Seketika, suasana semakin mencekam. Dulu, suara Bu Marni bergetar. Ada gadis-gadis lain. Ratmi hanya salah satu dari mereka. Ada yang ditemukan. Ada yang hilang selamanya. Dan mereka semua mati dengan cara yang sama. Ratna mencengkeram lengan Risa. Jadi, arwah mereka juga masih ada. Bu Marni menatap mereka dengan tatapan kosong. Lalu, terdengar suara-suara lain. Suara tawa kecil, isakan pelan,
Bisikan-bisikan dari kegelapan. Di jendela, sesosok tangan pucat mulai merayap. Pak Supri mencengkram dadanya. Wajahnya pucat pasi. Kita telah membangunkan sesuatu yang lebih besar. Lampu kembali menyala sekejap, memperlihatkan bayangan-bayangan hitam di seluruh ruangan. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar, jembatan keramat bukan hanya milik Ratmi. Ada lebih banyak arwah, lebih banyak korban, dan mereka semua masih menunggu balas dendam mereka. Mereka belum selesai. Legenda jembatan keramat telah lama menjadi bisikan di antara warga kota kecil itu. Banyak yang menganggapnya hanya sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Dendam Ratmi mungkin telah terbalaskan. Tetapi pintu yang telah terbuka tidak mudah untuk ditutup kembali. Kini, jembatan itu bukan hanya tentang satu arwah yang merintih di malam hari. Ada lebih banyak suara, lebih banyak bayangan yang mengintai dalam kegelapan. Mereka yang pernah menyeberang jembatan itu mungkin akan mendengar bisikan, atau merasakan tatapan yang tak terlihat. Dan satu hal yang pasti, teror di jembatan keramat belum berakhir. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.